Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Bu Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar kembali agama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, Ibu Guru bimbing kita di dalam doa. Bapak yang baik, selamat pagi. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam peristirahatan kami sepanjang malam. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar agama. Biarlah Tuhan menolong setiap anak-anak didik kami yang masih kecil, yang mau belajar dari rumah. Tuhan Engkau memberkati dan membimbing, bahkan orang tua yang akan mendampingi anak-anak dalam belajar juga Tuhan, tolong berikan kesabaran dan juga hikmat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita masuk pembelajaran 4. Judul pembelajaran kita hari ini, Lingkungan yang Kucinta. Ayat Alkitabnya terambil dari kitab Mazmur pasal 65 ayat 9 sampai 13 dan Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai 8. Nah, anak-anak, Bu Guru akan membacakan dari kitab Mazmur ya untuk kita semua. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut yang sudah Ibu tampilkan. Ini adalah gambar bencana alam ya. Yang sebelah kiri itu gambar ketika terjadi erosi. Nah, yang sebelah kanan itu adalah gambar ketika ada banjir bandang. Nah, semua ini terjadi karena ulah manusia. Kalau banjir, kenapa? Biasanya manusia sering buang sampah sembarangan. Jadi, selokan-selokan mampet ya, ketutup sama sampah. Akhirnya terjadilah banjir. Nah, kalau erosi itu karena seringnya manusia menebang pohon secara sembarangan. Nah, anak-anak, Ibu Guru mau tanya, erosi sendiri apa sih? Kamu tahu nggak erosi itu apa? Nah, kalau nggak tahu, yuk kita baca. Secara umum, erosi adalah proses alami pengikisan tanah, lapisan atas oleh air, angin, atau es. Nah, kenapa sampai terjadi erosi? Itu tadi, Bu Guru sudah katakan. Erosi terjadi karena tumbuh-tumbuhan ditebangi secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kalau misalnya kita menebang pohon, boleh nggak sih anak-anak? Boleh, menebang pohon itu boleh, tapi tidak secara liar atau sembarangan dan harus bertanggung jawab, harus menanam kembali. Supaya apa? Supaya akar-akar pohon itu dapat menyerap air yang ya anak-anak, jadi tidak terjadi pengikisan dan tidak terjadi erosi. Anak-anak, kalian tahu nggak sih salah satu akibat jika kita menggunakan banyak kertas? Apa ya akibatnya? Nah, ternyata semakin banyak kita menggunakan kertas, maka semakin banyak juga loh pohon yang akan ditebang. Nah, coba kalau pohon banyak ditebang, apa akibatnya tadi? Akan mengakibatkan erosi. Nah, tapi selain menyebabkan erosi, ternyata bumi ini tidak memiliki banyak oksigen lagi loh, karena saking banyaknya pohon yang ditebangin. Kenapa ya? Apa hubungannya? Pohon ditebang gak ada oksigen.
Ternyata karena oksigen yang kita hirup itu berasal dari daun di pepohonan. Nah, makanya anak-anak harus menyayangi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita supaya bumi ini memiliki banyak oksigen. Tuhan sudah menciptakan alam yang sangat indah untuk manusia. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada gunung, kemudian ada bunga yang berwarna-warni, ada air laut atau danau itu ya. Nah, anak-anak, kamu pernah nggak sih naik ke atas gunung? Kalau misalnya kamu pernah, ketika kita ada di atas gunung, terus melihat ke bawah, kalian akan melihat pemandangan alam yang sangat indah. Dan semua itu Tuhan yang menciptakan. Seperti yang ada di Mazmur tadi. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sudah membuat tanah yang kita tempati ini menjadi indah. Tuhan juga telah mengaruniakan kelimpahan atas bumi dan membuat bumi sangat kaya. Wow, senang gak anak-anak kita tinggal di bumi? Senang ya, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Nah, tapi hal yang harus kita perhatikan adalah tetap menjaga kelimpahan tersebut dengan memelihara flora dan fauna yang telah Tuhan berikan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita sudah diberi yang terbaik sama Tuhan, kita sudah diberi alam yang bagus, yang indah, kemudian tanah yang subur. Nah, tugas kita sekarang adalah menjaga supaya alam kita tidak rusak, alam kita tetap lestari. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kegiatan sehari-hari di rumah sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, membersihkan halaman. Anak bisa nih, kalau lihat halaman kita kotor, langsung nih ambil sapu, kemudian bersihkan halaman kita. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ingat, jangan sembarangan ya, karena akan menyebabkan banjir. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya. Yang keempat, menggunakan listrik secukupnya. Kalau sudah pagi, langsung cepat-cepat matikan lampu. Yang kelima, menghemat penggunaan kertas. Ingat apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi? Semakin banyak kita menggunakan kertas, maka semakin apa? Semakin banyak juga pohon yang akan ditebang. Kalau pohon banyak ditebang, akan terjadi apa anak-anak? Akan terjadi erosi dan juga banjir. Nah, anak-anak nggak mau kan hal itu terjadi? Nah, oleh sebab itu, kita yang harus menjaga dengan menghemat kertas. Yang keenam, terakhir, belajar mendaur ulang barang-barang bekas. Artinya, misalnya di rumah anak-anak banyak nih botol-botol bekas atau kardus bekas atau apapun yang sudah tidak terpakai, kalian bisa nih membuat kreativitas, didaur ulang menjadi barang-barang yang kreatif. Nah, untuk tugas hari ini, kerjakan halaman 35-36. Di sana, kalian mengerjakan kegiatan 1 dan juga 3 ya. Kegiatan 1 itu bermain puzzle. Nanti di sana ada tabel, kemudian perintahnya temukanlah 8 jenis bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi kalian nanti tinggal lingkarin saja. Kalau sudah ketemu bencana, misalnya banjir, nah kalian lingkari tulisan banjir. Kemudian yang kegiatan 3, kalian amati gambar di sana ada 5 gambar ya. Ada tanah longsor, kelaparan, banjir, hutan menjadi gundul dan juga polusi udara. Setelah itu kalian membuat identifikasi hal yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Kemudian kalian juga tuliskan hal-hal yang dapat atau yang bisa dilakukan untuk mengurangi peristiwa-peristiwa tersebut supaya tidak terjadi. Nah, anak-anak, setelah kamu selesai mengerjakan tugasmu, kamu pelajari kembali pembelajaran 3 dan 4 ya, karena minggu depan kita akan ulangan harian.
Oke, jelas ya anak-anak? Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Biar Tuhan tetap memelihara kehidupan anak-anak. Tolong mereka supaya mereka tetap mencintai lingkungan dan melestarikan alam yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.